sama kita juga dan bikin emosional banget. Jadi aku tadi banyak nangisnya. Nangis, mewek. Aku dari 30 menit pertama udah nangis. Tadi aktingnya luar biasa. Kayak setiap kali kita nonton Papa juga effortnya amazing. Kita Darius Sinathrya. Inilah filmmaker dan juga cast dari film Liora Penantian Buah Hati. Berikan tepuk tangan. Hai, hari ini hari yang spesial banget buat aku dan pemain-pemain film Liora karena hari ini kita akan gala premier film Liora Penantian Buah Hati. Nah, kita ada di Plaza Senayan dan sekarang baru jam 2, aku udah hampir sejam di sini. Kita banyak bikin konten-konten, terus nanti mungkin sekitar jam 3-an kita akan mulai press conference. Sebelum akhirnya nanti mulai mengajak teman-teman media dan juga tamu-tamu undangan nonton buat pertama kali film Liora. Ini film yang aku syuting kemarin, Januari-Februari kemarin. Jadi pulang liburan dari jenguk anak-anak di Portugal, langsung persiapan, lanjut syuting. Dan syutingnya menyenangkan sekali, bareng sama ibu sutradara kita Mbak Prita. Aku main sama Caca, dia lagi siap-siap bikin konten. Yaudah, oke, ikutin ya keseruannya. Nanti anak-anak sama Dona nyusul agak sore karena mereka nggak harus ikut-ikut begini kan, jadi berangkatnya nanti nyusul sore-sore. Ya. Penantian Buah Hati Liora! Agak kanan dikit, silakan tatapannya agak kanan. 1, 2, 3. Konsep begitu ya, mungkin boleh diceritakan bagaimana Mbak Prita ngarahin Marsha Timothy dan juga seorang Darius Sinathrya untuk menampilkan emosi yang benar-benar, kalian ikut emosi kan tadi nontonnya kan ya? Karena ini cerita tentang pasangan yang sedang menunggu buah hati. Kebayang gak sih supportnya pasti akan ada kan yang namanya Capek. at the lowest level. Yes. Nah itu sih sebenarnya apa namanya
mengajak untuk merasakan menjadi Mutia dan Fajri itu sih sebenarnya. Dengan segala, ya kan gini, kalau saya sama Caca waktu itu bilangnya sama Darius, ya kebayangkan ya kalau perempuan nggak disuntik hormon aja kayak apa gitu sebulan sekali, apalagi disuntik hormonal itu kan berarti kan bumpy banget secara emosi gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya bahwa Fajri ini sebenarnya hampir too good to be true sebagai suami, tapi memang itu yang diperlukan oleh Mutia gitu. Kamu sebagai seorang ibu sendiri, tadi juga sudah di-mention dari Mbak Prita gitu ya, merefleksikan perjuangan seorang Mutia, karakter Mutia, pelajaran penting apa yang paling kamu dapatkan memerankan Mutia di film Liora ini? Menjadi sadar bahwa kita tuh harus punya apa ya, walaupun mungkin ini untuk para perempuan mungkin yang belum karunia anak, tapi untuk belajar merasa cukup dan memaafkan diri sendiri, tidak menyalahkan diri sendiri, bahwa juga betapa perempuan itu, bukan hanya perempuan sih, bahwa setiap orang itu punya waktu dan jalannya masing-masing. Ini support system yang sungguh luar biasa gitu kan ya, peran yang sangat amat penting, kehadiran dan juga menciptakan ruang yang aman bagi pasangannya. Nah, sebagai seorang suami, nah dalam perjuangan memiliki anak di karakter Fajri ini, di film ini, kan ini bukan hanya tanggung jawab perempuan ya. Bagaimana kamu memportray itu supaya banyak mata-mata dan hati-hati yang terbuka juga terutama dari para pasangan ya. Jadi nggak cuma fokus ke perempuannya saja, silakan. Iya, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir sore hari ini. Ya banyak diskusi yang dilakukan dari awal ya. Perspektif yang diberikan oleh Mbak Prita jadi penting banget untuk perjalanan aku menemukan Fajri, dan yang aku sadari bahwa perjalanan ini dan tanggung jawab ini bukan cuma milik satu orang saja, bukan cuma milik seorang istri atau calon ibu, tapi juga seorang suami dan calon ayah. Dan kadang kita sebagai laki-laki kan rasanya selalu dituntut untuk bisa jadi apa ya, jadi pemimpin, jadi orang yang selalu hadir dengan solusi gitu. Padahal mungkin di momen-momen tertentu kita justru hanya cukup untuk hadir, untuk ada. Bukan cuma secara fisik tapi lebih penting juga secara emosi. Karena kan konektivitas antara suami dan istri itu memang lebih dalam spektrum emosinya, bukan cuma fisik aja ya. Betul. Gitu, dan kadang diamnya kita itu justru bisa jadi sebuah pelukan. Itu, dan kehadiran kita yang mau untuk terus membersamai dan tidak menyalahkan itu bisa jadi justru menenangkan dan menjadi penyelamat, menjadi pembeda dalam perjalanannya. Dan karakter itu benar-benar diportray banget dari karakter Fajri ya. Itu yang dibutuhkan banyak wanita, banyak perempuan dan juga laki-laki di seluruh dunia. Mudah-mudahan laki-laki dan para suami di luar sana bisa jadi suami yang green flag. Amin, amin. Support istrinya. Iya benar, mbaknya yang pakai hijab langsung amin ya Allah. Kami aminkan, benar banget ya. Oke, terima kasih atas kerja kerasnya juga yang sudah bisa kita saksikan tadi bersama-sama ya. Oke, nyari dulu jodohnya mbak. Ya. Sekarang saatnya teman-teman media untuk boleh. Aku mau nanya di sini, adakah peran narasumber Ibu Mutia Hafid dalam pendalaman karakter Marsha Timothy, Kak Marsha? Sebenarnya sih kalau untuk ngobrol sih ada ya, ngobrol terus kemudian membuka apa sih penggalian kita sempat ketemu ya. Kita sempat bertemu, tapi kan memang ini memang bukan biopik ya, jadi memang dimerdekakan untuk diinterpretasikan. Di dalam film ini kan ada scene azannya ya, mengazankan bayi. Apakah itu betul atau enggak Mas Darius yang melakukan atau hanya dubbing pengisi suara saja? Mas Iqbal. Kayaknya kurang valid kalau saya yang jawab. Kita tanya Bu Sutradara aja.
Siapa itu? Ya, suara siapa? Iya. Suaranya bukan suara Darius ya, suaranya suara Pak Fajri. Enggak, itu Darius murni Darius. Murni Darius, justru aku surprise ya, tiba-tiba dia azan saudara-saudara. Terus, benar, valid, terus, dari awal sampai akhir. Fajri, kita bicara Fajri ya. Ini karakternya Fajri ya. Oke, dan pertanyaan berikut. Kita bedah, kita kan selalu punya masa-masa untuk reading ya bareng dengan semua pemain. Punya apa ya, mereka tuh konsentrasi sama satu karakter aja. Saya konsentrasi sama 14 karakter yang lain gitu. Jadi mereka yang ada di, mereka yang memainkan karakter tersebut. Jadi saya percaya bahwa apa yang jadi pemikiran mereka itu pasti sesuatu yang lebih otentik, lebih baik gitu dikembalikan. Banyak. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para cast dan juga sutradara dari film Liora Penantian Buah Hati. Meanwhile. Udah di rumah sekarang dan persiapan karena hari ini special day buat suami saya. Yang hari ini ada premier film terbarunya Liora dan aku sama anak-anak rencananya akan hadir. Dan mama harus make up dulu seperti biasa sama Om Atasuni yang dikit di situ. Nah, gitu ya. Makeup artis andalan artis-artis Indonesia, terutama Donna Agnesia. Hari ini sih make upnya biasa aja karena dress code-nya juga biasa, nggak bukan yang glam atau gimana gitu. Yang penting hadir dan beruntungnya anak-anak semua ada. Leo Diego masih ada di sini sebelum hari Minggu nanti tanggal 3 Agustus berangkat kembali ke Braga. Dan Papa sudah berada di venue karena mesti press con, bikin konten dan lain-lain. Jadi kita nanti datang sore khusus buat premiernya. Sebelumnya udah lihat trailer ya Bu? Film? Udah, trailernya dan bikin mewek-mewek ya. Kamu paling gak bisa tuh kalau ada cerita soal ibu, anak gitu kan. Pasti selalu bikin terharu dan memang ini kan based on true story ya. Banyak yang relate juga karena gimana pun setiap orang tua, setiap pasangan ingin bisa memiliki keturunan gitu kan. Dan penasaran sih pengen lihat filmnya secara full gitu ya. Jadi ya nanti akan ada gimana dan saya udah akan siapin tisu ya karena aku pasti nangis. Ini shade 31 favorit aku, ini lihat sampai ada berapa biji nih makeup, tempat makeup aku. Selesai, tinggal nanti touch up. Aku masih galau lipstiknya mau warna ini merah 21, tapi yang ini 31. Ntar kita lihat kalau pakai baju baru kelihatan perlu lipstik lebih merah. Sudah selesai. Kita perjalanan kurang lebih 1 jam menuju ke Plaza Senayan. Mudah-mudahan nggak macet. Oke. Opo wae tak tabrak yang menjadi penghalang. Pengen ku siji nyandeng seliramu tekan ku mati kono neng jero ati ning atimu. Tresno tekan matiku mung sampean kudu dadi siji ora urusan sampai pada tujuan Tuhan mohon izinkan. Oke, kita udah sampai di Plaza Senayan karena nonton filmnya jam 7 ini agak nanggung ya. Jadi tadi pesan papanya anak-anak harus makan dulu.
Darius Sinathrya. Inilah filmmaker dan juga cast dari film Liora Penantian Buah Hati. Berikan tepuk tangan. Minta nih bagaimana testimoninya dari sang tokoh yang memang cerita hidupnya saat ini menjadi inspirasi dan diangkat dalam film Liora Penantian Buah Hati. Kita undang Ibu Mutia Hafid untuk sedikit berbagi bersama kita di sini. Naik ke atas panggung, inilah sosok yang ditulis dalam buku Liora dan kemudian kita bisa saksikan dalam film. Ada surprise-nya. Ini dia sang suami tercinta Bapak Nur Hajinansyah dan juga sang buah hati. Boleh maju. Ungkapan rasa cinta kasih, kesetiaan, perjuangan bersama. Dan kita lihat di sana sudah digendong si cantik. Halo Liora. Yeay. Jadi inilah potret inspirasi kisah yang nantinya dalam waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam Bapak Ibu sekalian akan kita sama-sama rasakan. Makasih penonton gitu. Makasih penonton Liora. Yeay. Bioskop Indonesia mulai dari tanggal 7 Agustus 2025. Dan tepuk tangan yang meriah ini dia, selaku eksekutif produser film Liora. Kita sambut Bapak Januar R. Kusuma dan juga Bapak Andi Budiman. Berikan tepuk tangan yang meriah, Darius Sinathrya. Dan selanjutnya lebih meriah lagi kita berikan sambutan untuk Marsha Timothy. Dan inilah para filmmaker dan juga cast dari Liora Penantian Buah Hati. Berikan tepuk tangan yang meriah. Satu, dua, tiga, dan 1, 2, 3. Oke. Baik. Terima kasih banyak. Selamat menyaksikan. And now please welcome Marsha Timothy. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah hadir dan selamat menikmati karya kami bersama. Semoga pesan-pesan baiknya bisa sampai dan bisa disampaikan lagi ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak orang yang bisa menyaksikan film ini dan juga mendapatkan pesan positifnya. Terima kasih. Terima kasih banyak.
Udah nangis. Becos. Let's go. Ya. Nonton dia kedua tuh asik juga. Susah banget direct Darius itu ya. Gak ada sama sekali. Mas Darius itu orang yang sangat apa ya? Aku awalnya tuh tegang. Karismanya kan gede banget. Jadi aku tuh kayak aduh aku sanggup gak ya nih aku ngedirect gitu. Ternyata dia sangat malah ayo dong mbak jangan iya gitu. Maksudnya gak apa-apa ngomong aja apa segala macam. Tapi setelah sumpah aku memang ada starstrucknya itu ada gitu ya terus terang. Tapi ternyata dia itu sangat ngerjain PR buat aku. Terus dia mau mendengarkan, dia ngasih ide-ide. Banyak banget yang kayak tadi aku sempat bilang di press-con juga bahwa aku tuh sangat membuka kolaborasi sebenarnya sama pemain. Jadi aku yakin bahwa dia yang paling merasakan betul yang menjadi karakter, yang dirasakan karakternya. Jadi apapun masukannya dari pemain, terutama dari Mas Darius terhadap Fajri itu, aku mempertimbangkan. Dan betul ternyata memang masukannya tuh jauh lebih kena gitu. Apalagi Mas Darius mungkin juga dia sudah merasakan juga ya jadi suami seperti apa. Dan kita juga sama-sama tahu lah Mas Darius seperti apa ya yang kita kenal gitu sebagai suami. Jadi hampir Gemini ya. Kalau Gemini aku kayaknya nggak usah wawancara lagi ya. Bagus lah, Darius itu selalu bagus. Dan menurut aku salah satu aktor yang konsisten gitu. Kalau ditanya dulu sama sekarang ya masa aku yang menilai. Pemain yang benar-benar safe energi, nggak banyak ngobrol sana sini tapi lebih kayaknya dia fokus gitu. Dan kayaknya itu yang memang terlihat dan tergambar dari hasilnya. Mas Fajri itu bukan suami yang apa ya memaksakan kehendak. Nah Mas Darius sangat tahu betul ya, nggak cuman ada di kata-kata memahami itu seperti apa, dia tahu betul bahwa memahami itu artinya berkorban. Gitu loh. Baru pertama. Perasaannya untung ketemu teman yang udah kenal. Jadi ketika pemeran Darius ya, oh paling nggak kita udah pernah syuting bareng, kita udah kenal gitu. Jadi paling nggak tuh kan ini kan muatan emosinya lumayan susah ya, lumayan berat ya. Jadi kayak perlu teman main yang memang udah nyaman untuk bertukar pikiran. Kalau misalnya ada yang nggak enak ngomong aja gitu, gue nggak suka gini atau gue kayaknya mendingan gini atau gimana gitu, itu tuh jadi lebih enak gitu. Sangat. Dan yang paling aku tersentuh itu ketika selesai syuting, Mas Darius itu ada ngomong yang lumayan aku berasa gitu ya di hati, bahwa dia bilang bahwa dia senang ada di produksi ini, dia ngerasa dirangkul, dan dia benar-benar sincere ngomong itu tuh. Saya nggak biasa dapat kata-kata itu dari pemain tuh, saya nggak biasa, dan berkesan banget sih Mas Darius ngomong kayak gitu tuh. Udahannya tuh saya wah ternyata yang kemarin tuh nggak cuman sambil lalu ya, nggak cuman berlalu begitu saja gitu sih. Kapok sih, nggak ada yang bohong. Aku sangat menanti kerja sama Babang Darius. Naik trail bareng ya Mas. Lumayan banyak ya kayaknya ya, kayak karena itu satu kesatuan, satu proses ya, dengan emosi-emosi yang berkesinambungan yang cukup kalau berat kalau buat aku. Adegan berantem juga susah, hafal dialog, emosinya harus tepat, kita juga harus tahu blocking, yang waktu itu handheld jadi lumayan panjang ya, itu salah satu yang berat. Satu lagi
Satu lagi yang sama ibu sih ada juga. Ya itu juga, kalau itu juga karena kondisinya waktu itu kan di air terjun itu tuh udah kenceng banget, dingin banget, semua orang tuh menggigil. Dan kita udah kena air itu udah dari pagi kan. Jadi ketika masuk ke scene yang dialog itu juga deg-degan karena bisa dapat nggak sih emosinya dengan yang distractions yang ada gitu. Itu juga susah. Banyak sih scene-scene yang bahkan juga nggak ada dialog pun juga banyak yang buat aku juga berat gitu. Kalau aku tuh sebenarnya lebih ke gini loh, bahwa gilanya punya anak tuh sesusah itu ya. Punya anak tuh untuk sebagian orang tuh ternyata seberliku-liku itu perjalanannya. Banyak anak-anak muda yang hamil di luar nikah gitu ya, yang tidak siap dengan punya anak sehingga mereka juga tidak matang secara emosi gitu. Tapi di sini tuh bahkan sampai berkali-kali, bahkan sampai harus mengeluarkan biaya, bahkan setelah mengeluarkan biaya pun bukan berarti itu semua langsung jadi gitu. Jadi betapa kehadiran seorang anak itu tuh waktunya tuh benar-benar beda-beda dan benar-benar pilihan sih untuk menjadi orang tua tuh pilihan. Jadi kalau saya sih merefleksikannya ketika kita jadi anak, kita tuh sebenarnya udah menang lagi. Kita sebenarnya sudah pemenang, jadi nggak ada alasan kita lagi down atau kita ngerasa harus ada orang-orang yang sampai sebegitunya at the lowest level sampai harus mengakhiri hidup segala macam. Enggak sih, kita tuh udah jadi pemenang beneran deh. Karena dari IVF aja tuh sekian kali kita ada banyak banget jutaan sel telur, berapa puluh sel telur yang kita berusaha buahi itu ternyata nggak semuanya jadi hadirnya kita sekarang di dunia itu benar-benar kita tuh jadi pemenang. Seperti diprediksi, pastinya bikin mengharu biru ya, karena ceritanya ternyata bukan hanya tentang pasangan, tapi juga ada ibu dengan anak. Semua bagian dari filmnya karena ya it reflects a lot of, kayak bisa di-relate sama banyak pasangan di luar sana juga. Luar biasa, berdasarkan kisah nyata juga, jadi it was very emotional, heartwarming. I really like the movie, soalnya dari karakter Mas Fajrinya juga aku ngelihat banyak kesamaan antara Papa sama Mas Fajri. Jadi kayak I see a lot of him throughout that movie, like kayak beneran Papa sama kita juga, and bikin emosional banget. Jadi aku tadi banyak nangisnya. Nangis, mewek. Aku dari 30 menit pertama udah nangis. Tadi aktingnya luar biasa. Kayak setiap kali kita nonton Papa juga effortnya amazing. Kita tahu Papa udah kerja keras banget buat film ini dan it was really nice to see. Sepasang suami istri yang berjuang ingin mendapatkan keturunan atau buah hati ya. Selalu kalau ada urusan tentang anak, tentang orang tua, tentang ibu, aku pasti emosional gitu. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini sebenarnya guys. Happy karena Darius juga bisa berperan dengan menjadi suami yang luar biasa. Sebenarnya nggak terlalu jauh beda kok sama aslinya. Congratulations baby, happy banget bisa lihat kamu membawakan sebuah karakter yang berbeda dari beberapa film atau series terakhir kamu, dan sama Marsha juga chemistry-nya dapat banget. Mudah-mudahan film ini bisa sukses dan semakin banyak yang bisa menginspirasi para wanita yang sedang berjuang untuk mendapatkan buah hati. Di film dikatakan sama Dr. Ivan bahwa selalu ada harapan selama kita mau berusaha dan berjuang. Dan aku selalu percaya bahwa kegagalan itu terjadi ketika kita sudah tidak mau coba lagi. Jadi namanya usaha pasti akan membuahkan hasil apapun itu, dan aku percaya semua tinggal menunggu waktunya yang terbaik dari Tuhan deh gitu. Kalaupun ternyata memang belum dikasih atau belum mendapatkan gitu ya, it's not the end of the world. Ya mungkin Tuhan punya rencana lain, tapi buat para suami yang jadi batu sandaran atau support untuk sang istri yang sedang berjuang untuk mendapatkan keturunan, itu sebenarnya bukan perjuangan istrinya atau wanita saja, tapi perjuangan sama-sama gitu.
Dan ya berdua pasti akan lebih menguatkan dan ya yang terbaik pasti buat kalian yang pasti satu, jangan pernah menyerah. Semangat terus. Ya, semangat terus untuk ya aku ngerti ini bukan suatu hal yang mudah pastinya dan yang paling penting kita harus selalu percaya pada Tuhan dan pasti ada jalannya. Ya kurang lebih sama lah, you always have to believe in God. Harus percaya itu harus selalu ada dan harus selalu doa juga karena kita nggak bakal tahu takdir kita dan a miracle can always happen guys, so like just believe and keep having faith as well dan sabar juga. Selalu ada harapan. Kata-kata hari ini. Mantap bos. Pesan untuk para pejuang garis 2 yang utama kita harus satu pemahaman dengan pasangan kita, tapi pemahaman mengenai proses yang akan dijalani. Kadang-kadang orang ngomong pejuang garis 2 itu perempuan, tapi kan sebenarnya dua-duanya, suami dan istri. Jadi alangkah baiknya memang suami juga membekali diri dengan mungkin banyak membaca tentang proses infertilitas, jurnal-jurnal, apa yang ingin mereka lakukan, kan ada banyak pilihan ya. Yang mana dan ada untuk istri, bukan berarti kayak perempuan harus gimana banget ya, tapi memang kalau dalam proses ini yang merasakan double itu kan perempuan, emosi dan fisik. Jadi suami juga harus membekali diri itu, banyak apa yang harus dilakukan, bagaimana menghadapi dan apa yang kira-kira akan terjadi kalau si istri sedang dalam proses punya anak, itu akan kayak gimana, kira-kira itu harus membekali diri sih. Untuk para perempuan jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Jangan merasa bahwa kesulitan punya anak itu adalah aib, lalu jadi berdiam diri atau malu. Jangan pernah merasakan itu, karena perjuangan itu memang bukan kalian sendiri. Apa ya, kita harus bisa memaafkan diri kita gitu. Kita harus merasa bahwa kita tuh cukup, apapun itu. Proses ketika mau punya anak dan ingin berhenti pun itu sebenarnya juga sangat valid, sangat boleh gitu. Bukan berarti kayak harus berjuang terus-terusan sampai padahal diri kita sebenarnya udah capek, itu juga tidak dianjurkan juga gitu. Dan yang utama ya itu, kita harus punya satu visi dengan pasangan. Keren banget. Harus nonton dah pokoknya. Harus nonton, wajib. Tapi jangan lupa bawa tisu kalau mau nonton karena pasti mewek. Ya buat semua pencinta film Indonesia jangan lupa ya tonton film Liora mulai 7 Agustus di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Alright, sudah selesai semuanya. Seru banget, rame banget. Walaupun aku sayang banget belum bisa nonton full. Nggak tahu kenapa tadi juga masuk studio udah mulai setengah film ya. Apa yang belum ada. So happy dan ya jangan lupa nonton ya mulai tanggal 7 Agustus film Liora menonton bioskop buat couples atau buat yang punya rencana untuk menikah, sedang menanti boleh untuk nonton ya. Ajak keluarga, ajak orang tua, mertua, karena jadi pesan penting bagaimana support system bisa membantu untuk melewati masa-masa penantian yang tentunya tidak mudah. Semangat semuanya. God bless you. Bye-bye.